Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 12 Agustus 2026 nih teman ya. Seperti biasa sebelum kita mulai harus diawali dengan kopi dulu nih Kak. Oke, kita lanjut lagi deh teman-teman. Kopi masih panas banget nih Kak ya, melepuh mulut saya nih teman ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Kita langsung bahas saham Oka saya deh Kak ya. Kopinya kepanasan nih Kak ya. Wah, kalau saya minum terus melepuh mulut saya nih Kak ya. Oke, kita langsung aja deh Kak, mulai deh. Kita bahas dari saham Okas deh teman-teman ya. Oke, untuk saham Okas nih ya, yang bikin gak punya otak nih teman-teman ya, akhirnya kepanasan nih Kak ya. Oke, untuk saham Okas ini tetap teman-teman ya. Jadi kalau kita mau entry kita harus tunggu dulu harganya ini koreksi dan dia masuk mendekati area demand zone teman ya. Jadi ketika harga sedang naik tinggi ini bukan waktunya buat kalian beli ya. Jadi lebih baik sabar tunggu harganya ini masuk ke dalam area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Nah, tapi ingat ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, kita butuh yang namanya konfirmasi Kak. Apa konfirmasinya? Yang pertama nih ya, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, pastikan nih Kak, stokastiknya ini harus berada di bawah atau berada di area oversold Kak. Stokastik ini sangat penting Kak ya. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini teman ya, fungsinya dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, oke? Dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa maksudnya Kak? Ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone Kak ya, lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold. Nah, ini artinya Kak ya, penurunannya ini sudah mulai terbatas nih Kak. Turunnya sudah mulai capek nih Kak, supply-nya sudah mulai habis nih Kak. Nah, kalau ini sudah terjadi bagus Kak ya, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita nanti perlu perhatikan nih Kak ya, apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid atau 3 candle yang sudah saya bahas di video kelima. Nah, kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi ya. Stop loss-nya bisa kalian setting di bawah candle reversal dan take profit tetap di resistance terdekatnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham IATA. IATA juga sama teman ya. Jadi kalian bisa tunggu dulu harganya ini masuk ya atau mendekati area tersebut. Nah, nanti ingat ya, ketika harga masuk atau mendekati, sebenarnya tidak harus masuk Kak, mendekati saja teman ya. Kalau memang dia respect terhadap area tersebut, itu udah kelihatan Kak reaksi harganya ya. Jadi yang pertama stokastik harus berada di bawah, lalu harus ada 3 candle ya. Nah, kalau itu terjadi silakan eksekusi. Stop lossnya di bawah candle terakhirnya atau candle reversalnya dan take profit tetap di resistance terdekatnya. Nih, ini resistance nih Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham GZCO Kak. Untuk saham GZCO, wah, sebentar nih kita perhatiin ya. Dia ini sedang retest nih Kak sebenarnya. Ini kan awalnya sideways nih Kak. Nah, sekarang sedang retest nih Kak ya. Jadi untuk saham GZCO juga sama teman ya. Kan harus tunggu dulu nih harganya ini masuk ke dalam area tersebut nih Kak. Nih ya. Nah, harga ini kalian harus tunggu dulu masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut teman ya, kalian butuh yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya apa saja? Yang seperti tadi, teman, stokastik harus berada di bawah, lalu 3 candlenya atau candle reversalnya itu harus ada. Kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ESA. ESA juga udah jebol nih Kak daripada konsolidasinya teman ya. Oke, ini kan konsolidasi nih Kak ya, sideways nih udah jebol. Nah, jadi sama teman ya. Wah, ini momentumnya bagus-bagus nih Kak ya. Nah, tapi ingat ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli Kak. Ini justru adalah level yang paling berbahaya. Jadi kalau kalian mau entry, tetap kalian harus menunggu dia retest. Nah, tapi ingat ketika nanti dia retest, konfirmasinya sama seperti saham-saham sebelumnya. Stokastiknya harus berada di bawah, lalu 3 candlenya harus mendukung. Stop loss di bawah candle reversalnya dan TP-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BPT. BPT ini sesuai dengan plan kita di awal temannya. Jadi BPT ini secara garis besarnya dia ini masih bergerak dalam trend bearish Kak ya. Atau gampangnya temannya, selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, apapun itu saham BPT ini masih bergerak di dalam trend bearish. Dan ini adalah area Fibonacci. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ketika harga masuk dan menyentuh area Fibonacci, langsung muncul candle merah. Artinya seller udah mulai masuk pasar nih Kak ya. Jadi kalian harus berhati-hati deh teman ya. Jadi mungkin nanti kurang lebih ya pergerakan harga seperti ini nih Kak. Nih ya, area tetap akan turun Kak ya, kecuali nih ya garis hitam ini sudah dijebol nih ke atas Kak ya. Nanti kurang lebih nanti mungkin dia akan turun dulu sampai ke area tersebut. Nah, nanti mungkin dia akan ada kenaikannya lagi. Nah, baru mungkin akan turun lagi ya. Jadi
harga turun juga bukan berarti candle merah-merah semua ya. Ada kalanya tidak seperti ini Kak ya. Ada kalanya itu ada variasinya Kak. Variasinya itu seperti apa ya? Gejolak naik turun Kak ya. Nanti dia turun, nanti dia ada koreksi naik, turun ya, nanti ada koreksi naik, turun lagi. Nah, itu ada kalanya ada variasinya ya. Kira-kira seperti itu untuk saham BPT. Oke, kita lanjut lagi untuk saham IPEC. Nah, untuk saham IPEC ini sudah jebol nih Kak daripada konsolidasinya. Ingat sideways ini adalah fase penentu temen ya. Jadi kalaupun dia naik, kalau udah seperti ini Kak, kenaikannya ini hanya sebatas kenaikan untuk retest aja nih Kak ya, kenaikan untuk retest dan setelah itu lanjut turun lagi ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas jangan masuk dulu Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham HUMI teman ya. Untuk saham HUMI kalian perhatikan baik-baik ya, secara garis besar dia ini masih bergerak dalam trend bearish atau gampangnya Kak, selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, apapun itu saham HUMI ini masih bergerak di dalam trend bearish dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah teman ya. Oke, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jangan masuk dulu Kak. Nanti kurang lebih seperti ini nih Kak ya. Jadi kalau misalkan dia nanti jebol trennya ke bawah ya, dia akan ada koreksi lagi. Nah, nanti dia akan lanjut turun lagi ya. Nah, kira-kira seperti sebenarnya di kenaikan sementara ini bisa kalian manfaatkan buat scalping Kak ya, kalau kalian mengerti. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CTTH. Oke, saham CTTH ini masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bearish, dia jebolnya ke atas dia akan bullish. Nah, jadi cara entry yang paling aman retest ya, tunggu dia jebol ke bawah. Oke, sorry temen, tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi temen ya. Nah, ketika dia koreksi, kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback dan tentu harus disertai oleh konfirmasi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya dan TP tetap di resistance terdekatnya Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham BP teman. Nah, untuk saham BP ini kalian perhatikan ini juga ya jadi sideways teman ya. Oke, jadi sideways. Kemarin kita udah cut juga nih Kak di sini, kita entry di sini ya, kita cut di sini ya. Ingat teman ya, kalau kita bisa antisipasi dari awal kenapa tidak ya. Memang kemarin target kita di sini Kak. Nah, tapi kita lihat di pertengahan jalan, wah ada candle merah-merah nih. Nah, itu artinya sellernya udah mulai masuk tuh Kak ya. Kalau udah begitu cut aja Kak, jangan mikir dua kali. Wah, tapi kan targetnya belum kena cut teman-teman ya. Ingat mentalitasnya harus tega. Nah, kalau sekarang dia jadi konsolidasi atau sideways nih Kak. Kalau sideways tetap teman ya, cara entry-nya bagaimana? Cara yang paling aman kalian bisa tunggu dia retest dulu nih Kak ya, dia jebol ke atas, dia koreksi, nah baru kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback ya. Harga akan bergerak naik, stop loss di bawah candle reversalnya dan take profitnya di resistance terdekatnya. Kalau misalnya kalian mau spekulasi ya silahkan, tapi pakai stop lossnya. Yang dikhawatirkan harga itu turun, dia jebol area supportnya, kalian bisa diseret terus makin bawah Kak. Sampai mana minimal nih Kak, sampai ke area support terdekatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham KBLV. Untuk saham KBLV juga sama temen ya, kalian harus tunggu dulu nih Kak. Harganya ini masuk ke dalam area demand zone temen ya. Oke. Nah, ingat ketika harga sudah masuk ke dalam area demand zone, kita butuh yang namanya konfirmasi ya. Stokastiknya harus berada di bawah temen ya. Lalu reaksi harga juga mendukung. Nah, kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya ya. Untuk saham KBLV. Oke, kita lanjut untuk saham DMAS ya. Saham DMAS ini saham-saham gorengan, tapi jelas Kak dia akan turun dulu nih Kak ya. Kemana ke sini nih temen ya? Karena apa? Karena secara garis besarnya Kak, dia ini bearish Kak ya. Secara garis besar dia ini bearish. Nah, ini besar kemungkinan dia akan lanjut turun lagi nih Kak ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, jelas Kak, kalian harus tunggu dulu harganya itu turun deh sampai ke area tersebut nih, ke dalam area demand zone-nya. Nah, nanti ketika harga sudah masuk dalam area demand zone, kalian perhatikan lagi deh. Kalau misalkan konfirmasi itu mendukung, mulai dari stokastiknya, mulai dari reaksi harganya, ya, baru deh bisa kalian eksekusi. Nah, kira-kira seperti itu deh teman ya. Oke deh teman-teman ya, untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh Kak ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di video-video selanjutnya. Oke, saya Ridho Shihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.